Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih Jumat 23 Januari 2026. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami percaya hidup kami adalah di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami ada hingga saat ini itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan memulai hari kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun, membimbing kami, dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Keluaran 15 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tuhan akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Dan dari kitab Lukas 1 ayat 33 yang berbunyi, Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah kerajaan Allah yang kekal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali melihat ada pergantian pemimpin, entah itu pemimpin daerah, atau kepala sekolah, kepala gereja, atau presiden sekalipun. Kita sering melihat bahwa pergantian pemimpin adalah hal yang biasa. Ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang mungkin disegani, atau bahkan ada pemimpin yang tidak disukai. Entah dia baik atau tidak baik, semua pemimpin yang ada di dunia ini pasti akan berakhir masa jabatannya, karena mereka dibatasi oleh waktu. Ya, jadi tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang sifatnya kekal atau akan terus-menerus dia berjalan sampai selama-lamanya, tapi itu akan dibatasi oleh waktu dan oleh perubahan. Tapi hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada satu pemerintahan atau satu raja yang tidak akan tergantikan, tidak akan pernah gagal, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia kekal selama-lamanya. Ya, dialah Yesus Kristus, yang adalah raja yang kekal, yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Firman Tuhan menuliskan bahwa Allah itu tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia setia dan kekal. Kerajaan Allah bukan sekedar sejarah yang ada di zaman dahulu kala saja, tapi kerajaan Allah itu bersifatnya dahulu ada, sekarang ada, bahkan dia akan ada sampai selama-lamanya. Dia tetap ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Bahwa Allah, sifat Allah sebagai raja, kasihnya tidak akan berakhir, kuasanya tidak akan berkurang, dan janjinya tidak akan pernah gagal. Dua ayat yang tadi kita baca, itu sebenarnya penulisannya dibatasi oleh waktu yang cukup lama. Tapi dua-duanya menyatakan satu kebenaran yang sama. Apa itu? Ya, Tuhan adalah raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Dalam kitab Keluaran, bangsa Israel dinyatakan dia memuji Tuhan. Mereka menyatakan syukur mereka karena telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Mereka nyatakan itu dalam ayat Keluaran 15 ayat 18 tadi, bahwa dia nyatakan bahwa Tuhan akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya penolong sesaat, tetapi raja yang senantiasa memimpin umatnya sepanjang hidup. Padahal kalau kita lihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukanlah kita melihat contoh yang baik, karena bangsa Israel sering sekali dia melawan, mereka tegar tengkuk, tidak bisa diatur, dan mereka berbantah-bantahan. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak. Tuhan tetap menyertai mereka, melindungi mereka, menuntun mereka keluar dari Mesir, keluar dari kejaran Raja Firaun, sampai tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Apa artinya bagi umat percaya tentang hal ini? Ya, kita boleh ambil hal positif dari pembelajaran pagi ini, yaitu bagi orang yang percaya, firman ini memberikan pengharapan bahwa meskipun berada dalam kesulitan dan keadaan yang penuh dengan tekanan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan selalu setia bersama kita untuk memimpin langkah kita dan memberikan kita ketenangan,
Walaupun kita sebagai manusia ya seperti bangsa Israel tadi sering sekali tidak setia, meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan perintahnya. Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari bahwa dirinya adalah setia. Dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya kepada umatnya. Luar biasa. Allah yang kita sembah memang Allah yang luar biasa kasihnya. Ini menjadi dasar bagi kita untuk tetap memiliki kepercayaan yang lebih besar lagi kepada Tuhan. Nah, dalam Injil Lukas, malaikat memberitakan bahwa Yesus Raja yang akan memerintah untuk selamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini menunjukkan bahwa Allah setia dalam penggenapan janjinya. Ya, Yesus adalah Raja yang akan memerintah untuk selamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus dinyatakan sebagai Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak dibatasi oleh waktu, keadaan, ataupun kekuatan dunia ini. Ia bukan raja yang jauh seperti raja dunia pada umumnya, yang kalau kita mau datang saja harus melalui prosedur yang sangat-sangat susah. Tapi Yesus adalah raja yang selalu dekat dengan umatnya. Bahkan dia ada dalam diri kita. Dia hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah rutinitas, kekhawatiran, dan tantangan hidup ini, firman ini mengingatkan bahwa hidup kita harus tetap berada di bawah pemerintahan Raja yang setia dan berkuasa tersebut, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada situasi yang terlalu besar atau terlalu kecil bagi dia untuk diselesaikan. Sering kita membiarkan hal-hal lain yang memerintah diri kita, seperti misalnya kesibukan, ketakutan, rencana pribadi atau tekanan di sekitar kita, masa depan yang tidak menjanjikan. Seringkali kita biarkan hal itu yang mengendalikan dan memerintah hati kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Jika Yesus adalah Raja yang kekal, maka kita tidak perlu mencemaskan hari esok kita. Tidak perlu hidup dalam kecemasan yang berlebihan, namun kita dipanggil adalah untuk tetap setia, taat, dan percaya bahwa Allah adalah Raja yang pegang kendali atas hidup kita dan atas masa depan kita. Karena kekekalannya itu, Allah adalah Raja yang kekal. Allah yang kekal itu tidak dapat dipengaruhi oleh waktu dan ruang. Oleh sebab itu ia kekal di dalam keberadaannya sebagai Allah, di dalam kesempurnaannya, dan juga di dalam kasih dan kesetiaannya. Ia bukan seperti manusia yang sifatnya sekali-sekali bisa berubah kasih dan kesetiaannya. Jadi kerajaan Allah yang kita sedang bicarakan saat ini bukan cuma untuk bangsa Israel saja, tetapi kerajaan Allah ini buat kita semua umat di muka bumi ini. Kerajaannya tidak akan berkesudahan karena kerajaannya bukan seperti kerajaan dunia. Mari kita terima Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Raja yang datang untuk menyelamatkan kita, yang berkuasa atas hidup kita. Ketika kita mengizinkan Yesus menjadi Raja atas hidup kita, bertata dalam hati kita dan pikiran kita, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup dalam ketaatan. Kita akan hidup dalam pengharapan. Meskipun keadaan sekitar kita tidak selalu akan mendukung kita, tapi kita selalu mau taat kepadanya, taat kepada perintahnya. Kita mau cari perintahnya lewat kebenaran firman-Nya. Ya, mari kita aminkan firman ini bahwa kita akan menjadikan Yesus Kristus Allah dalam Yesus Kristus sebagai Raja yang bertahta di dalam hati dan pikiran kita, yang akan memerintah hidup kita, yang akan memimpin hidup kita menuju ke masa depan yang luar biasa dalam kehidupan yang kekal bersama Dia di dalam kerajaannya yang tidak akan berkesudahan. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik
Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja yang kekal, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin pikiran, perkataan, dan tindakan-tindakan kami hari ini. Ajar kami untuk tetap hidup, taat, dan percaya hanya kepadamu. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Engkau yang adalah Raja yang menyelamatkan kami yang berdosa. Karena kami percaya kami aman di dalam pimpinan, di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah sapaan kasih kita hari ini. Kiranya akan menguatkan kita dalam melewati aktivitas hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.